Hubungan hukum kewarisan Islam dengan hukum nasional. 1. Hubungan dengan hukum adat. Hukum waris ialah peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang yang berwujud harta benda atau yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Ahli waris menurut hukum adat. Di Indonesia, antara daerah yang satu dengan daerah lainnya, terdapat suatu perbedaan tentang para waris, baik terhadap ahli waris yang berhak mewarisi maupun yang bukan ahli waris tetapi mendapat warisan. A. Garis keturunan keutamaan. Kelompok 1 adalah keturunan pewaris. Kelompok keutamaan 2 adalah orang tua pewaris. Kelompok keutamaan 3 adalah saudara pewaris dan keturunannya. Kelompok keutamaan 4 adalah kakek dan nenek pewaris. Garis pokok pergantian. Yang pertama yaitu orang-orang yang tidak memiliki hubungan dengan pewaris. Yang kedua, orang-orang yang tidak ada lagi penghubung dengan pewaris. Masyarakat yang menganut prinsip bilateral, maka hak waris diberikan kepada baik anak laki-laki maupun anak perempuan, yaitu di daerah Jawa. Selanjutnya, masyarakat yang menganut matrilineal, maka hak waris diberikan kepada anak perempuan, yaitu di daerah Sumatera, Minangkabau. Yang ketiga, patrilineal, yaitu di mana masyarakat menganut bahwa hak waris diberikan kepada anak laki-laki, yaitu daerah Batak dan juga Bali. Selanjutnya yaitu hubungan hukum waris dengan KUH Perdata. Prinsip pewarisan menurut KUH Perdata adalah hubungan darah. Yang berhak mewaris adalah yang punya hubungan darah, kecuali suami atau istri pewaris. Lihat pada pasal 832 KUH Perdata. Sedangkan yang berhak mewaris menurut hukum Islam berdasarkan pasal 171 huruf C kompilasi hukum Islam, yaitu mereka yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, tidak dilarang undang-undang selaku ahli waris. Sebab-sebab mewaris menurut KUH Perdata. Sebab yang pertama yaitu ada seseorang yang meninggal dunia. Yang kedua, ada seseorang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia. Yang ketiga yaitu ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris. Baik, selanjutnya dalam sistem KUH Perdata ada orang-orang yang terhalang mendapatkan harta warisan, yaitu ada 4. Yang pertama, 1. Orang-orang yang sudah putus hubungan kekeluargaan. Yang kedua, orang-orang yang menolak warisan. Yang ketiga, orang-orang yang menggantikan tempat orang yang telah menolak warisan tersebut. Dan yang keempat, orang-orang yang tidak patut menerima warisan atau disebut dengan onward declared, sebagaimana disebutkan dalam pasal 838 KUH Perdata, yang termasuk di dalamnya yaitu 1. Membunuh pewaris, 2. Mencoba menfitnah pewaris, ketiga mencabut surat wasiat, dan keempat memalsukan wasiat. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam PPT atau PowerPoint kami pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan mohon ampun kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.